Apa arti kata Tuhan? Semua umat Kristen pasti pernah mengucapkan kata Tuhan Allah. Tapi ketika ditanya, apa arti kata Tuhan? Apa arti kata Allah? Banyak diantaranya yang tidak tahu arti kata Tuhan dan arti kata Allah. Hal ini menjadi salah satu penyebab mengapa kita sulit mengerti tentang isi Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan banyak menemukan kata-kata Tuhan atau kata-kata Allah. Pada awal permulaan Alkitab, dalam kitab Perjanjian Lama yang berbahasa Ibrani, nama Allah disebut dengan Yahovah atau YHWH. Kata Yahovah atau YHWH ini adalah nama pribadi Allah. Untuk manusia misalnya, seorang kepala sekolah bernama Pak Kadir. Kadir adalah nama pribadi kepala sekolah itu. Sedangkan kepala sekolah adalah status dan kedudukannya Pak Kadir. Selama berabad-abad, kitab Perjanjian Lama menggunakan kata Yahovah atau YHWH untuk menyebut Allah. Tapi pada masa tahun 400 sampai 50 sebelum Masehi, orang-orang Israel merasa nama Yahovah atau YHWH itu terlalu mulia untuk diucapkan. Terlebih dalam 10 firman Tuhan. Dalam Ulangan nomor 20 ayat 7, Allah mengatakan, "Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan." Mereka berpandangan bahwa kata Yahovah itu mempunyai derajat yang sangat tinggi dan tidak pantas untuk diucapkan. Jadi mereka memutuskan kata Yahovah itu tidak boleh lagi diucapkan. Kemudian mereka mengganti kata atau sebutan Yahovah dengan sebutan Adonai. Sehingga ketika mereka membaca kata Yahovah Elohim dalam kitab suci, mereka menyebut dengan Adonai Elohim. Adonai Elohim artinya Tuhan Allah. Kata Adonai artinya adalah Tuan atau Bapa, tapi yang derajatnya sangat tinggi. Saya ulangi, kata Adonai sendiri artinya adalah Tuan atau Bapa, tapi yang derajatnya sangat tinggi. Pada tahun 250 sebelum Masehi, kitab Perjanjian Lama diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dalam terjemahan bahasa Yunani, kata Yahovah atau YHWH diganti dengan kata Kurios yang artinya Tuan atau Bapa atau pemilik yang derajatnya sangat tinggi. Kata Kurios ini merupakan padanan atau terjemahan kata Adonai. Dengan adanya kata Adonai atau Kurios, maka ketika membaca kitab suci, mereka tidak lagi menyebut kata Yahovah atau Yahweh atau YHWH. Karena mengucapkan kata Yahovah itu sudah dilarang. Sekarang bagaimana dengan terjemahan dalam bahasa Indonesia? Dalam bahasa Indonesia tidak ada kata yang sepadan dengan kata Kurios atau Adonai. Kata Tuhan dalam bahasa Indonesia tidak sepadan dengan kata Adonai atau Kurios. Karena kata Tuhan dapat juga digunakan kepada semua orang
termasuk orang yang derajatnya rendah. Akhirnya kata Tuhan yang sepadan dengan Kurios atau Adonai digunakanlah kata Tuhan. Kata Tuhan di dalam bahasa Indonesia hanya digunakan atau ditujukan untuk Allah, bukan untuk manusia. Jadi arti kata Tuhan dalam bahasa Indonesia adalah Tuhan. Dalam arti Tuhan yang derajatnya sangat tinggi. Tuhan dari segala Tuhan. Atau Tuhan yang maha tinggi. Itulah arti kata Tuhan dalam Alkitab. Sekarang, apa arti kata Allah? Untuk memahami arti kata Allah dalam Alkitab, mari kita perhatikan beberapa ayat dalam Alkitab yang membicarakan tentang Allah. Antara lain, yang pertama, Keluaran 20 ayat 3 sampai 5 yang mengatakan, "Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bentuk apapun. Jangan sujud menyembah atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu." Yang kedua, Keluaran 32 ayat 1, 4, 6, 7, dan 8. Dalam ayat ini, bangsa Israel meminta kepada Harun agar membuat Allah berupa patung untuk mereka. Harun membuat patung berupa anak lembu yang terbuat dari emas, dan mereka menyebut patung itu Allah. Lalu bangsa Israel mempersembahkan korban bakaran kepada patung anak lembu itu. Lalu Tuhan berfirman agar Musa turun dari gunung Sinai, karena orang-orang Israel telah membuat patung anak lembu, dan mereka sujud menyembah kepada patung itu dan menyatakan patung itu Allah mereka. Kemudian yang ketiga, Imamat 26 ayat 1. "Janganlah kamu membuat berhala dan patung untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu." Yang keempat, Ulangan 17 ayat 2, 3, dan 5. "Apabila di tengah-tengah kamu terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya atau kepada matahari atau tentara langit yang kularang itu, orang itu harus dihukum." Dalam beberapa ayat di atas, kita melihat yang pertama, Tuhan melarang orang Israel membuat patung untuk disembah dan diibadahi. Kedua, bangsa Israel membuat patung anak lembu. Mereka mengatakan patung itu adalah Allah mereka, dan mereka sujud menyembah kepadanya. Yang ketiga, Tuhan melarang mereka membuat berhala dan patung untuk disembah, karena Allah mereka adalah Tuhan. Yang keempat, Tuhan mengatakan kalau ada orang yang beribadah dan menyembah Allah lain, orang itu harus dihukum. Dengan memperhatikan ayat-ayat ini, kita dapat mengetahui bahwa Allah itu adalah
sesuatu kepada siapa orang itu menyembah dan beribadah. Artinya, Allah itu adalah sesuatu yang disembah dan diibadahi. Sekarang kita menjadi jelas. Tuhan artinya Tuhan yang derajatnya sangat tinggi dan hanya digunakan atau ditujukan untuk Allah. Kata Tuhan adalah sebagai pengganti kata Yehovah atau YHWH, karena kata Yehovah adalah sesuatu atau nama pribadi dari Allah yang tidak boleh diucapkan. Sedangkan Allah artinya sesuatu yang disembah dan diibadahi. Tuhan Allah artinya Yehovah yang disembah dan diibadahi. Itulah arti kata Tuhan dan arti kata Allah. Semoga uraian ini bermanfaat untuk kita semua. Pahami agar mengerti Alkitab.